Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Adiptyo Putra Utama akan mempresentasikan tentang mata kuliah fotografi. Bab 1, fotografi dan sejarahnya. Fotografi dalam kurung fotografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata fotos yang berarti cahaya dan kata graphein yang berarti menggambar. Fotografi secara umum diartikan dengan melukis dengan cahaya. Fotografi di negara Indonesia tahun 1841 oleh Dr. Jurian Muniz datang ke Indonesia. Waktu itu bernama Hindia Belanda. Kasihan Cepas dalam kurung fotografis Jawa Tulen kelahiran 1844 terlacak dari foto tertua buatannya tahun 1875. Kamera masa dulu ditemukan oleh Aristoteles 330 SM, digunakan pertama kali oleh Johannes Kepler. Bubuk lampu flash ditemukan di Jerman pada tahun 1887 oleh Adolf Mitter dan Johannes Gredius. Sekarang perbedaan kamera analog versus kamera digital. Perbedaan antara kamera analog dan digital hanya berbeda pada media perekam dan beberapa instrumen lainnya. Kamera biasa menggunakan lensa untuk mentransfer hasil foto dari cahaya yang ditangkap film adalah media penyimpanannya. Posisinya adalah menghasilkan visual impact, sebuah kemampuan untuk menyampaikan perasaan yang Anda inginkan untuk berekspresi dalam foto. Dengan komposisi foto akan tampak lebih menarik dan enak dipandang dengan pengaturan, letak dan perbandingan objek-objek yang mendukung. Dalam suatu foto, tujuannya adalah satu, dengan mengatur komposisi foto, kita juga dapat membangun mood suatu foto dan keseimbangan keseluruhan objek foto. 2. Menyusun ide menjadi sebuah penyusunan gambar yang baik sehingga terwujud sebuah kesatuan. Unity dalam karya elemen visual terdiri dari 1. Garis, 2. Tekstur, 3. Warna, 4. Bentuk, 5. Ruang. Garis kaku, tegang, kelitian, teratur, dan mapan. Memiliki arah, bisa naik, tegak, datar, atau menyilang. Memiliki dimensi atau tanpa dimensi, bebas atau diatur, bersambung atau terputus, melengkung atau melingkar. Garis lurus, kaku, tegang, kelitian, teratur, dan mapan. Garis melengkung, bebas, mengalir, dan bergerak pelan, agak pasif, lemah, lembut, feminim, dan halus. Garis menyilang, dinamis, perasaan, bergerak. Garis mendatar, tenang, kalem. Garis tegak, seimbang, dan statis. 2. Tekstur. Tekstur dapat ditangkap melalui indera penglihatan maupun indera peraba. Warna dan tekstur saling berhubungan satu dengan lainnya. Dalam tekstur, hal yang perlu diperhatikan adalah jatuhnya sinar-sinar terhadap benda tersebut. Penyinaran dapat memberikan kesan datar dan kontras. Warna dapat memberikan kekuatan elemen yang sangat kuat di dalam fotografi. Dengan warna dapat mempengaruhi besar kecilnya sebuah bentuk. Foto dengan tampilan warna-warna yang menarik dapat memberikan atau terasa lebih hidup dan memiliki banyak nuansa. Warna mengandung nilai nada dan corak. Warna dalam fotografi ada dua macam. 1. Vivid color, memiliki karakter warna yang ditimbulkan seakan berteriak, bersemangat, riang, ramai, dan terlihat bernuansa keras. 2. Pastel color, warna yang memiliki karakter tentram, teduh, halus, dan bernuansa lembut bentuk. Bentuk merupakan dasar desain yang pokok dalam fotografi. Bentuk berhubungan dengan bagaimana sebuah subjek ditampilkan sebagai suatu wujud, baik besar kecil sebagai bangun dalam kurung sape atau sebagai bentuk. Komposisi dasar fotografi.
Komposisi yang membagi bidang foto menjadi 3 bagian secara vertikal dan 3 sebagian secara horizontal, sehingga menghasilkan 9 bagian foto yang sama besar. Dengan pembagian bidang foto ini, maka didapat 4 titik persimpangan dari garis vertikal dan horizontal. Keempat titik tersebut dengan disebut 4 titik mata. Tengah menempatkan objek di tengah. Diagonal kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut persegi panjang. Latar depan background. Background objek yang terletak di antara objek dan fotografer. Background inilah yang dapat membantu menambah efek 3 dimensi dari sebuah foto. Background latar belakang dari objek sehingga terlihat keindahan dan tempat di mana objek berada. Vertikal penempatan gambar dari atas ke bawah sehingga kesan yang ditimbulkan tinggi, agung, kuat, kokoh, angkuh. Horizontal penempatan gambar dari samping kiri dari ke kanan sehingga kesan yang ditimbulkan tenang, santai, luas, damai, kalem, kompak. Framing dapat menambah kreasi kita untuk membentuk sebuah objek tampil menarik dan menambah keindahan. Pada bentuk pembingkaian yang memasukkan objek pada framing. Lighting cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang diterima oleh indera penglihat atau mata yang kemudian diteruskan ke otak yang akan merespon menanggapi rangsangan cahaya tersebut. Fungsi pencahayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, cahaya berfungsi membantu identifikasi objek oleh indera penglihatan atau mata di bidang fotografi atau sinematografi. Pencahayaan memiliki fungsi-fungsi berikut. 1. Menyinari objek yang akan berhadapan dengan kamera. 2. Menciptakan gambar yang artistik, membuat efek khusus. Arah cahaya merupakan hal penting dalam fotografi. Tiap arah memiliki efek berbeda tergantung bagaimana foto yang ingin hasilkan. Font light artinya sumber cahaya ada di depan subjek yang difoto, sehingga biasanya sumber cahaya ada di belakang kamera kita. Mayoritas foto dihasilkan dengan sumber cahaya yang ada dengan depan subjek. Side light adalah cahaya mengenai subjek dari samping kiri atau kanan. Cahaya samping ini memberikan kesan dimensional yang kuat. Backlight, cahaya belakang. Backlight terjadi kita memotret subjek dengan sumber cahaya yang berasal dari belakangnya. Dengan kata lain, sumber cahaya dari depan kamera, namun di belakang subjek. 3-point lighting. Rumusan atau formula dapat sebuah pencahayaan dalam produksi video, film, dan foto. Keylight lebih terang dibandingkan dengan Fadlight. Dalam desain 3 poin pencahayaan, keylight ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas subjek. Fadlight merupakan pencahayaan pengisi biasanya digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh keylight. Backlight pencahayaan dari arah belakang objek, berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Pencahayaan ini diletakkan 45 derajat di belakang subjek. Intensitas pencahayaan backlight sangat tergantung dari pencahayaan keylight dan fadlight dan tergantung pada objeknya. Kali ini sudah bab pengambilan gambar. Freeze atau revistasi, teknik pemutaran untuk benda yang bergerak yang bisa dibuka atau freeze. Semakin cepat pergerakan benda tersebut, maka semakin besar angka speed shutter yang kita setting atau butuhkan. Panning, sebuah teknik fotografi dengan penggerakan kamera ke arah objek. Panning bersamaan dengan pelepas tombol shutter atau rana dengan setting shutter speed 1/60 ke bawah sampai 1/8. Jelas dan kaburnya objek tergantung
pada atau lambatnya gerakan panning. Slow speed. Pemrotetan dengan dilakukan pada objek yang bergerak dengan shutter speed rendah. Maka hasilnya gambar tampak kabur, seakan-akan disapu namun latar belakang masih jelas. Silhouettes atau siluet. Teknik pemotretan dengan menghilangkan detail objek utama dengan cara menggelapkannya. Dengan cara menempatkan objek di depan sumber cahaya lalu mengatur pengaturan materi, ukuran atau acuan bagian frame, mana yang diperhitungkan, eksposurnya ke arah background. Bloop, teknik pemotretan dengan pengaturan kecepatan rana sesuai dengan waktu yang diinginkan. Teknik ini digunakan dengan menekankan tombol rana dengan lebih lama. Bukan terkecil pada diafragma. Jenis shoot field of view merupakan ukuran jarak antara lensa ke objek. Sebuah objek bisa saja dipotret sangat dekat, cup, dekat, jauh, atau sangat jauh. Extreme close up. Objek foto diambil dalam jarak yang sangat dekat, sehingga detail objek akan terlihat jelas. Biasanya ditujukan pada bagian tertentu pada objek. Close up. Gambar diambil dari jarak dekat. Pundak ke kepala hanya sebagian dari objek. Yang terlihat seperti hanya mukanya saja. Medium shot. Pengambilan dari jarak sedang. Jika objeknya orang maka yang terlihat hanya separuh badannya saja. Dari perut pinggang ke atas. Medium long shot. Pengambilan dari lutut hingga atas kepala. Full shot. Pengambilan dari atas kepala sampai kaki. Long shot. Objek foto dipotret dengan jarak yang sangat jauh, sehingga posisi background menjadi lebih banyak sementara objek terlihat kecil. Sudut pengambilan gambar angel. Sudut pengambilan foto yang menekankan posisi kamera pada situasi tertentu dalam membidik objek, sehingga tercipta estetika gambar yang menarik dan dapat mempengaruhi emosi atau kesan psikologis yang berbeda-beda. Ada 3. 1. Eyel atau angel. 2. High angle. 3. Slow angle. Low angle. Pada sudut pengambilan foto ini, kamera diposisikan lebih rendah dari objek. Low angle biasanya digunakan untuk menunjukkan kesan elegan, megah, dan tangguh. High angle. Angle ini digunakan untuk menangkap kesan luas dari objek yang difoto. Pada angle ini kamera diposisikan lebih tinggi dari objek, sehingga memberi kesan kecil dari objek yang difoto. Dengan angle ini kita bisa memasukkan elemen-elemen pendukung komposisi ke dalam frame. Bab terakhir, komposisi foto simple Instagramable. 1. Golden Triangle. Kalau ini emang cocok digunakan untuk menyelaraskan bermacam objek dalam satu frame. Biasanya digunakan untuk food photo, fruit fly, dan foto produk. Clear space. Clear space biasanya dipakai saat nyetret atau motret dalam alias landscape dengan memanfaatkan garis dari objek sekitar yang berfungsi untuk mengantarkan ke objek utama. Leading liners. Instagram dia lagi banyak nih pakai komposisi ini, simple nih untuk menunjukkan suasana dan interaksi dengan alam sekitar. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.